Selamat pagi Ibu-Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Ines Karunisa dari Puskesmas Mawar. Sebelum sebelum saya menyampaikan materi, perkenalan terlebih dahulu ya Ibu. Nah, ini siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Dimulai dari Ibu siapa? Saya Ibu. Dengan Nah, Ibu siapa ini? Ibu Erli, usia Oh, dua Ibu Eri. usia 28 tahun Ibu. Untuk Baik kehamilannya Ibu. kehamilan 6 bulan Ibu. Baik, ini anak pertama atau mau anak kedua Ibu? Anak pertama Ibu. Yang pertama, baik ya Ibu. Selanjutnya, siapa lagi yang mau perkenalan? Saya Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Isnabila Ibu. Saya Baik Ibu kehamilan Is. yang ke-1. Terus usia kehamilannya itu trimester ketiga Ibu. Baik, ini anak keberapa Ibu? Anak ke-1 Ibu. Anak ke-1 ya Ibu. Nah, sebelum saya menjelaskan ke materi pertemuan ketiga, Ibu masih ingat nggak pertemuan pertama sama kedua membahas tentang apa? Ada yang masih Pertemuan ingat? pertama bahas tentang kehamilan Ibu. Nah, yang kedua bahas tentang apa? Persalinan Ibu. Persalinan dan Baik, nifas. pinter-pinter sekali ya, eh, Ibu hamil mengikuti Zoom sore hari ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga. Ini nih tentang perawatan bayi. Nah, saya akan menjelaskan dan Ibu nanti mendengarkan, lalu saya akan memberi pertanyaan kepada Ibu ya, Ibu. Nah, Baik, perawatan Bidan. bayi. Baik, perawatan bayi. Perawatan bayi baru lahir itu, yang pertama itu ada cara menggendong bayi, lalu belajar menyusui, merawat tali pusar, terus bayi yang baru lahir itu wajib dijemur, rajin mengganti popok. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menggendong bayi. Ibu-ibu di rumahnya ada boneka nggak? Pada punya boneka? Ada Ibu. Nah, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara menggendong bayi ya Ibu. Nah kan sebentar lagi udah ada punya calon anak nih, harus bisa cara gendong bayi yang baik dan benar ya Ibu. Baik, Bu Bidan. Baik Ibu, yang pertama caranya menggendong bayi itu bungkukan badan bayi dan selipkan satu tangan antara kepala dan leher si bayi. Lalu tekukan tangan lain untuk menompang punggung dan bokongnya. Angkat dan letakkan si bayi di dada. Lalu pelan-pelan ubah posisi menggendong. Ini ya Ibu. Nah, baik. Sudah bisa semua ya gendong bayinya. Ada Selanjutnya Ibu. itu pemberian vitamin K1, injeksi pada bayi baru lahir. Memberikan suntikan vitamin K ke bagian otot paha bawah setelah bayi itu lahir. Jadi pemberian vitamin K1 ini diberikan pada saat bayi baru lahir ya Ibu. Selanjutnya itu tanda-tanda bahaya bayi baru lahir itu apa aja sih? Nah, Ibu harus mengetahui ya Ibu, tanda-tandanya itu tuh tidak mau menyusu atau memuntahkan semua yang diminum atau dimakan. Terus bayinya kejang, bayi lemah, bergerak hanya jika dipegang, sesak napas, bayi bayi merintih, demam, suhu bayi lebih dari 37,5 derajat Celcius atau teraba dingin. Nah, ibu-ibu harus hati-hati nih kalau si calon adik bayi ini merasakan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, ibu segera ke puskesmas atau ke dokter untuk memeriksakan kondisi adik bayinya. Takutnya kalau tidak diperiksa akan menimbulkan yang berbahaya bagi si adik bayinya ini. Terus selanjutnya pengamatan perkembangan bayi. Nah, sebelumnya itu Ibu bisa buka di buku KIA ya Ibu di halaman 37. Di situ tertera tanda bahaya pada bayi baru lahir. Di sini ada gambar-gambarnya dan dijelaskan ini yang saya sebutkan tadi tidak menyusui,
demam panas. Ada gambar-gambarnya juga di buku KIA. Ibu nanti kalau ada waktu kosong dibaca-baca ya Ibu buku KIA-nya. Soalnya itu bermanfaat bagi ibu hamil tersendiri. Lanjut Baik, Ibu. lagi, menggerakkan kaki dan tangan secara bersamaan, mengangkat kepala dan dada ketika ia berada dan posisi terkurap. Mengangkat kepala 90 derajat, merespons saat mendengar suara bel. Nah, selanjutnya ini pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Nah, imunisasi ini diberikan sebanyak 3 kali, Bu. Yaitu pemberian yang pertama itu saat bayi baru lahir di usia sekitar 1-2 bulan. Serta antara usia 6-15 bulan. Nah, saya kan sudah menjelaskan dari perawatan bayi sampai pemberian imunisasi pada bayi baru lahir. Saya akan memberi pertanyaan nih kepada ibu dilakukan dia stabil Saya tahu, Bu. berapa kali? 3 kali, Ibu. Baik, benar 3 sekali kali. ya Ibu. Ibu pada pinter-pinter nih. Selanjutnya, pertanyaan kedua ya. Di sini saya akan mengasihkan tanya jawab 2 soal saja. Pertanyaan kedua ini, tanda bahaya apa saja sih pada bayi baru lahir? Tanda bahayanya apa saja? Ada yang tahu? Ibu, tidak mau menyusui, Bu. Aduh, benar sekali, pintar sekali. Nah, saya lanjut ke materi ya. Iya, Bu Terus Dinda. yang kedua itu materinya mitos. Nah, biasanya kalau mitos-mitos ini jarang ya terjadi di kota-kota, kebanyakan itu di desa-desa, mitos-mitos seperti itu. Nah, selanjutnya itu cucian bayi terlalu kencang. Katanya sih ya, memerah cucian bayi terlalu kencang tuh bayi dan ibunya tuh akan merasa gelisah. Menurut Ibu gimana? Pandangan Mitos, Bu, karena itu Mitos, Ibu. banyak orang yang kayak nggak percaya gitu loh. iya benar. Kita jangan terlalu percaya ya Ibu dengan mitos-mitos seperti itu. Masa 2022 masih percaya sih sama mitos kayak gitu? Kalau di dunia kesehatan atau medis tidak ada ya Ibu ya mitos seperti itu. Jadi Ibu juga harus pinter-pinter juga. Selanjutnya itu ada juga Ibu, ini mitos yang kedua nih. Ibu yang baru melahirkan tidak boleh tidur siang. Nah, katanya sih, katanya menyebabkan darah naik ke mata. Padahal sebenarnya ibu habis melahirkan boleh tidur siang karena bagus untuk kesehatan ibunya, Mas, kesehatan ibunya. Nah, selanjutnya itu penyakit yang menular. Yang pertama itu ada infeksi menular IMS. Nah, ibu-ibu harus tahu juga apa sih infeksi IMS itu. Nah, yang menular melalui hubungan intim, Ibu. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau kemerahan dan rasa nyeri di area kelamin. Nah, jika suami atau ibu merasakan ini, segera diperiksakan atau dicek ke rumah sakit atau kesehatan terdekat. Selanjutnya, informasi dasar HIV atau AIDS. Virus ini menjangkit sel-sel sistem kekebalan tubuh kita dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Infeksi ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh yang terus-menerus. Selanjutnya itu pencegahan dan penanganan malaria. Nah, kan ibu hamil. Sekarang ibu hamil harus hati-hati. Maghrib-maghrib nggak boleh ini Bu, harus di dalam rumah. Takutnya kan banyak nyamuk. Jadi terkena malaria. Terus pencegahan dan penanganannya itu bagaimana? Pencegahannya ini nih, ibu hamil menggunakan kelambu, menyemprot
ruang atau obat anti malarial, menggunakan pakaian tertutup saat tidur atau keluar rumah. Nah, penanganan segera menangani dengan pemberian obat, pemberian kelambu, terus makan, mengonsumsi daging, telur, dan kacang-kacangan. Biasanya itu Ibu, di puskesmas terdekat kalau Ibu sedang hamil biasanya sudah dikasih atau disediakan kelambu ya Ibu, untuk agar nyamuk itu tidak masuk saat Ibu istirahat untuk tidur. Selanjutnya itu ada akte kelahiran. Nah, akte ini penting sekali Ibu. Jika anak Ibu lahir, Ibu segera secepat mungkin membuat atau membuat akte. Jangan ditunda-tunda, jangan sampai anak umur 5 tahun baru bikin akte. Karena akte ini perlindungan dan pengakuan negara terhadap anak. Kenapa sih kita harus membuat akte? Karena akte itu tentang identitas, nama tempat tanggal lahir, siapa orang tuanya, serta kewarganegaraannya. Selanjutnya itu kesimpulannya Ibu. Setelah saya jelaskan semua materi yang saya jelaskan tadi, dari perawatan bayi, pemberian vitamin K1, tanda bahaya bayi baru lahir, pengamatan perkembangan bayi, mitos, penyakit menular, informasi dasar HIV, dan pencegahan dan penanganan malaria. Saya lihat ibu-ibu sini sudah paham ya, dan tadi sudah bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, selanjutnya ini, sampai sini apakah ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Semuanya sudah jelas. Baik, Ibu, sudah jelas ya. Nah, di sini saya di pertemuan ketiga ini tidak ada menampilkan senam ya, Ibu, karena senam itu sudah dilaksanakan di pertemuan pertama dan kedua. Jadi, pertemuan ketiga ini hanya mengulang senam yang pertama dan pertemuan kedua. Saya cukupkan ya, Ibu, pertemuan ketiga ini. Saya kira kelas ketiga ini sudah cukup. Saya ucapkan terhadap ibu-ibu yang sudah mengikuti kelas ketiga saya, sudah menjawabnya dengan baik dan benar, sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga ibu dan calon bayinya sehat-sehat ya Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Ya, sama-sama.